Saudara-saudara yang terkasih, hari ini tanggal 22 Maret 2025, bacaan diambil dari Lukas bab 15 tentang kisah anak yang hilang. Perlu dicatat bahwa perikop ini sebuah cerita. Cerita ini untuk menjawab atas orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus itu bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa pada waktu itu. Siapa orang-orang yang dianggap berdosa waktu itu? Para pelacur, siapa lagi? Pemungut cukai. Itu salah beberapa hal yang dikatakan sebagai orang-orang yang berdosa, dan pada waktu itu oleh Yesus bukan disingkirkan tetapi disapa. Kalau kita bertanya di sini sekarang ini, siapa yang dianggap orang-orang berdosa pada zaman sekarang di tahun 2025? Siapa? Berani mengatakan siapa yang dianggap berdosa oleh orang-orang yang merasa dirinya baik? Bagaimana kalau gereja akrab dengan mereka? Kira-kira Tuhan akan memberikan sebuah perumpamaan apa? Atau seandainya Yesus pada zaman ini, kira-kira yang dianggap orang berdosa itu siapa? Lalu Tuhan itu dekat dengan mereka. Saya skip ya, saya tidak akan beri contoh siapa orang-orang berdosa pada zaman ini. Silakan merefleksikan sendiri. Lalu Tuhan akrab dengan mereka. Lalu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini kebetulan seorang ayah yang mempunyai dua anak laki-laki, sulung dan bungsu. Sekali lagi ini sebuah perumpamaan. Di sana tidak terlibat ibunya, nggak ada, tidak terlibatkan dalam perumpamaan tadi. Lalu dikatakan yang bungsu itu minta warisan apa yang menjadi haknya. Di sini pun kita juga bisa merefleksikan sebentar, ini anak-anak seperti apa sih? Mungkin juga di antara kita juga sama berpikir sama, yaitu harta orang tua adalah harta anak-anak. Coba pikirkan, kira-kira masih ada tidak yang berpikir seperti itu? Harta orang tua adalah harta anak-anak. Tapi bisa nggak orang tua menggarisbawahi bahwa harta anak-anak adalah harta orang tua? Silakan merefleksikan tersendiri ya. Saya tidak akan terlalu banyak untuk kisah ini karena kisah ini populer. Tetapi saya tadi pagi itu ikut misa bersama dengan Romo Yusuf. Ada homili menurut saya bagus yang saya akan sharing kepada Anda, yaitu soal kebebasan. Kedua anaknya itu dikatakan anak-anak yang memiliki kebebasan. Lalu Romo Yusuf mengatakan bahwa kebebasan itu juga membuat orang dengan bebas menjauh dari bapaknya, tetapi dengan bebas pula dia juga kembali kepada bapaknya. Orang tua yang dimintai harta warisan itu tidak mengutuk tidak mengutuk anak itu. Dasar anak durhaka. Bapakmu belum mati sudah minta warisan. Coba kalau sekarang ini, kalau ada anak minta warisan kepada bapaknya, orang tuanya kira-kira akan mengatakan apa? Tetapi dalam perumpamaan ini, bapak ini tidak, tetap menghormati kebebasan. Dia memberikan apa yang menjadi hak anak itu. Saudara-saudara, seorang tua itu bekerja keras
sudah memikirkan anak-anak. Anak-anak disekolahkan, selesai kuliah, bahkan ada yang kuliah sampai luar negeri, pulang dikasih modal, dikasih perusahaan. Di tengah-tengah perjuangan banyak orang, ada intelektual dengan sekolah, ada modal dari perusahaan yang diberikan, bahkan relasi-relasi orang tua diberikan juga kepada anak-anaknya supaya perusahaan itu berlanjut. Ya, saudara bisa merefleksikan hal itu. Lalu kebebasan itu juga membuat si sulung memutuskan untuk tinggal bersama bapaknya. Tetapi walaupun dia itu tinggal bersama ayahnya, yang siang malam bertemu dengan bapaknya, bertemu dengan orang-orangnya, makan bersama, tetapi dia merasa jauh. Dengan mengatakan apa? Ketika adiknya pulang, saya bertahun-tahun bersama bapak tidak pernah memberi saya seekor kambing pun. Saudara bisa merenungkan ini. Yang dia makan setiap hari itu loh, yang dimakan sama oleh bapaknya, lebih dari seekor kambing. Bertahun-tahun juga dia sudah tidak bersama adiknya. Apa yang dimakan ayahnya, dia juga ikut makan. Dia bersama tetapi hatinya jauh. Walaupun kita bisa merenungkan si bungsu ini hal yang tidak sukar untuk direnungkan ketika dia lapar, kemudian dia ingatkan rumah, itu juga mudah kita renungkan. Tetapi keberanian dengan kebebasannya untuk pulang ke rumah, minta maaf, minta ampun, bahkan tidak layak, mau dijadikan hamba saja, ya, itu pun juga perlu diberi sebuah apresiasi. Di kisah ini kita perdalam banyak hal yang kita renungkan. Silakan selama masa Prapaskah ini kita mau belajar dari mana? Belajar dari anak yang bungsu, melihat apakah kita posisi sebagai anak yang bungsu atau sebagai anak yang sulung, yang merasa bahwa dia hari-hari itu bekerja baik bersama bapaknya tapi tidak merasakan bahwa itu dekat. Bahkan hatinya tidak pernah belajar dari bapaknya yang murah hati kepada adiknya. Dan seakan-akan adiknya itu tidak layak untuk bersama-sama. Saudara bisa renungkan, apakah nantinya dalam kisah itu si sulung mau masuk lagi ke rumah menerima adiknya? Dalam kisah tadi tidak dikatakan. Ya, cuma si sulung hatinya yang kaku, beku, tidak mau menerima pertobatan adiknya. Hal yang sederhana, coba perhatikan baik-baik. Terkadang saya mendengarkan sebuah sharing cerita, ada beberapa orang yang kecewa terhadap saudaranya yang rajin ke gereja. Ketika dia bertahun-tahun tidak di komunitas, lalu dia bisa dicoret dari komunitas seakan-akan bukan jadi anggota gereja. Lalu tiba-tiba atas peristiwa apa dia kembali ke gereja. Begitu ke gereja lalu dia omong, tumben ke gereja, kemana saja sekarang selama ini? Coba, sudah mau ke gereja baik-baik, dikatakan tumben ke gereja. Lalu ketika dia mengurus pernikahan anaknya secara Katolik atau minta apa, dia, oh gitu ya, setelah perlu baru ingat gereja. Coba, terkadang kita pun juga berlaku sebagai anak yang sulung, ya, tidak menerima saudara kita yang bungsu untuk kembali menerima kerahiman Tuhan, itu tidak rela. Selamat menjalani perjalanan rohani, perjalanan harapan, berkunjung ke Porta Santa, pintu-pintu dimanapun berada, tapi pintu suci ada di hati Tuhan.
hati Bapa, kita melewati pintu itu, kita belajar dari seorang ayah yang murah hati, yang menunggu kapan anak itu kembali. Sebelum anak itu berkata, ayah itu mengatakan, anakku yang hilang telah kembali, yang mati telah hidup kembali. Merangkul, mencium, memberikan pakaian, memberikan cincin, lalu pesta. Ada sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya ketika kita menemukan saudara kita itu kembali. Mari kita sambut. Jikalau kita menjadi orang yang merasa telah berada dalam lingkaran yang baik, kita sambut saudara-saudara kita yang mau kembali. Tetapi kalau kita merasa sebagai anak yang bungsu, jangan ragu-ragu, dengan kebebasan yang luar biasa Allah Bapa menerima. Dan kita, entah si bungsu, entah si sulung, belajar dari hati Bapa yang murah hati. Tuhan mengampuni.